Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Ini pertemuan pertama kita ya di Mapel Sosiologi. Nah, sebelum Ibu mulai perkenalan diri dan kita mulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Sufyan, Bu. Sufyan boleh tolong pimpin doa ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selama pembelajaran nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sufyan. Sebelum berdoa, karena ini pertemuan pertama ya, jadi Ibu izin perkenalan diri dulu. Nama Ibu Agnes Clara Nainggolan. Kalian boleh panggil Ibu Clara. Jadi sebelum itu kan Ibu juga mengetahui nama kalian siapa. Jadi Ibu absen dulu ya nama kalian satu-satu. Nuraini Salsabila. Hadir, Bu. Oke, Kartika Dewi. Hadir, Bu. Diva Kaila. Hadir, Bu. Syifa Raka Nabila. Hadir, Bu. Santika. Hadir, Bu. Syafa. Hadir, Bu. Zakia. Sepertinya nggak masuk ya. Kaila Putri. Hadir, Bu. Alma. Hadir, Bu. Farida. Sepertinya nggak masuk ya. Muhammad Sufyan. Hadir, Bu. Oke. Aninda. Hadir, Bu. Oke. Istiharo. Hadir, Bu. Anissa Nurul. Cika Aisyah. Hadir. Nabila. Hadir ya. Jemima. Hadir. Alin. Hadir. Anggi. Hadir, Bu. Siti Umi. Hadir. Oke. Dela. Hadir. Gazi. Oh, Dela juga ya. Anissa Intan. Hadir. Prama Sheila. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. India. Hadir, Bu. Lia Karunia. Hadir, Bu. Selfie. Rian. Hadir, Bu. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Fairus Dia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Nadia Patricia. Hadir, Bu. Gifari Syafa. Hadir, Bu. Husna Fatima. Hadir, Bu. Silmi Adila. Hadir, Bu. Arya Nadia. Ini Vincentia Caroline. Hadir, Bu. Bisa ada yang belum disebut namanya? Sudah. Oke, ya. Karena kita sudah absen ya, jadi sebelum mulai belajar, Ibu mau kasih peraturan dulu. Ya, jadi untuk peraturan pertama di kelas Ibu mau semuanya itu masuk kelas tepat waktu ya. Jadi jangan ada yang masih di luar saat Ibu udah ada di kelas. Yang kedua, tidak boleh ngobrol. Itu sangat berharap kalian menyimak materi ini dengan baik. Dan yang ketiga ini tidak diperkenankan menggunakan HP kecuali saat kuis atau saat dibutuhkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kita mulai materi pertama. Mengenai kelahiran sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebelumnya kalian di SMP udah pernah dengar kata sosiologi belum? Sudah. Iya. Apa sih yang kalian pelajari di sosiologi? Ada yang bisa jawab? Sosiologi mempelajari masyarakat. Oke, bagus banget. Siapa tadi namanya? Isu. Wah, bagus banget jawabannya. Boleh dong kasih tepuk tangan. Mempelajari masyarakat, ya. Di mana individu itu dilihat dari masyarakat, bagaimana dia di masyarakat itu. Lalu lanjut. Nah, sosiologi ini memiliki arti dari dua kata, yaitu dari sosius dan logos. Sosius ini berasal dari bahasa Romawi yang berarti kawan,
Nah, logos ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti bicara. Jadi kalau digabungkan artinya sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat. Nah, ada yang tahu foto di bawah ini siapa? Oke, benar. Benar tahu ya. Ya benar, ini tuh Auguste Comte atau Auguste Comte. Jadi beliau ini merupakan bapak sosiologi dunia. Ya beliau ini seorang filsuf ya. Jadi di mana dia ini mengkaji mengenai dinamika masyarakat Prancis saat itu. Dan karena beliau ini juga emang tinggal di Prancis. Oke, bisa dilanjut. Jadi sosiologi itu merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota atau golongan masyarakat. Jadi dia mempelajari individu ini itu tidak terlepas dari mana dia itu di masyarakat. Jadi tidak seperti psikologi yang mempelajari individu ya hanya sebagai personalia saja, tapi sosiologi ini mempelajari individu yang tidak terlepas dari bagian masyarakat itu. Lalu sosiologi ini juga mempelajari mengenai ikatan adat-adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, serta kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dahulu? Saya Bu, saya mau tanya. Oke, Virus mau tanya apa? Bu, saya mau nanya, kan kalau misalkan dalam kesenian atau kebudayaan itu, sosiologi sendiri itu mengkaji apanya sih Bu? Oke, dari bagian kesenian atau kebudayaan ya. Bagus pertanyaannya Virus. Jadi dari kebudayaan itu sosiologi ini menganalisis struktur kebudayaan masyarakatnya. Itu termasuk nilai, norma, institusinya yang di dalam itu. Jadi elemen-elemen tersebut itu dipelajari oleh sosiolog dan bagaimana elemen itu saling terkait dan mempengaruhi perilaku individu di dalam masyarakat. Jadi intinya dia menganalisis individu-individu tersebut yang dalam masyarakat. Apakah sudah mengerti Virus? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Virus. Lanjut ya. Nah, jadi ini Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini, jadi sebelum adanya Auguste Comte atau sebagai pencetus sosiologi pertama, beliau itu kan si Auguste Comte ini mencetuskan sosiologi ini di sekitar abad 18. Tapi jauh sebelum itu di abad 14 ada Ibnu Khaldun. Dia juga sudah mulai mempelajari mengenai masyarakat. Jadi dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun telah menjelaskan tentang masyarakat yang menetap dan suku-suku yang nomaden atau yang hidup berpindah-pindah di Afrika Utara. Nah, ada yang tahu nggak Ibnu Khaldun ini lahir di mana? Di Tunisia Bu. Wih, benar banget Is, tahu banget ya Is. Boleh dong tepuk tangan tuh. Di Indonesia dan dari situ dia juga membuat buku berjudul Muqaddimah ini menjelaskan tentang masyarakat. Namun memang belum terfokus terhadap sosiologi ya, tidak seperti Auguste Comte yang memang benar-benar mengkaji hingga akhirnya dia bisa mencetuskan istilah sosiologi. Lanjut. Nah, kita mulai dari perkembangan ilmu sosiologi. Ada yang tahu nggak dua peristiwa besar apa yang akhirnya membuat sosiologi ini semakin berkembang? Bener banget ya, revolusi industri dan revolusi Prancis saat itu di abad ke-18. Ya, jadi dari revolusi itu akhirnya hadir filsuf-filsuf ini akhirnya mulai mengkaji mengenai masyarakat karena saat itu ya perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi itu memang sangat sangat kacau, akhirnya menimbulkan disharmoni antar warga dan masyarakatnya. Jadi karena itu para filsuf ini mulai mengkaji bagaimana hubungan di antara masyarakat itu. Lalu dari situ akhirnya mendoronglah filsafat Prancis bernama Auguste Comte tadi ini untuk membuat satu karya yang luar biasa dalam bukunya yang berjudul ini, The Course of Positive Philosophy. Nah, dari bukunya ini ya akhirnya dia mencetuskan tentang sosiologi. Jadi sosiologi ini juga awalnya bukan seperti ilmu sains itu yang berdiri sendiri. Maksudnya ini berdiri sendiri itu ya dia memang sudah lahir dari ilmu itu sendiri, tapi sosiologi ini merupakan awalnya cabang dari filsafat sosial. Ya, filsafat sosial ini merupakan cikal bakal sosiologi ini yang akhirnya mengalami perkembangan akibat revolusi Prancis dan revolusi industri pada abad ke-18. Nah, dari situ ini juga si Auguste Comte ini mengkaji sosiologi secara sistematis hingga akhirnya ilmu sosiologi ini berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19. Ya, itu akan bahas lagi tadi ya
karena dari revolusi Prancis dan industri abad 18 yang akhirnya para filsuf ini mulai mendalami itu teori-teori filsafat sosial secara dalam hingga akhirnya lahir sosiologi di pertengahan abad ke-19. Lalu di sini selain dari Auguste Comte ini, karena dialah akhirnya para ahli-ahli lain itu bermunculan untuk mempelajari sosiologi juga. Ya, jadi banyak sejumlah ilmuwan yang hadir. Ada yang tahu nih siapa foto pertama? Ya. Yang kedua, Karl Marx. Yang ketiga, dan yang keempat, ada yang tahu? Oh iya, benar banget. Parson. Ya. Nah, jadi Emile Durkheim ini memperkenalkan soal bunuh diri melalui karyanya berjudul Suicide. Ya, jadi bunuh diri, dia melihat bunuh diri dari kejadian-kejadian yang ada di masyarakat saat revolusi itu. Hingga akhirnya dia membuat buku berjudul Suicide. Lalu saat itu Emile Durkheim juga membahas mengenai fakta sosial. Yang kedua ini tokoh Max Weber. Nah, Max Weber ini memperkenalkan soal tindakan sosial dengan teorinya itu first hand. Nah, setelah itu juga Max Weber ini memperkenalkan pendekatan tindakan sosial ini yang berupa menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku masyarakat. Lalu yang ketiga ini ada Karl Marx. Ya, Karl Marx ini memperkenalkan mengenai konflik sosial, kelas sosial, agama, ideologi, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ya, dari Karl Marx ini. Lalu ada yang berikutnya ini mengenai ini dari tokoh Parson. Ya, Parson ini memperkenalkan mengenai fungsionalisme struktural. Jadi menurutnya itu masyarakat terdiri dari bagian yang saling berhubungan atau memiliki fungsi dalam suatu sistem. Oke. Nah, ini ada penegasan kalian diskusi dengan teman sebangku kalian ya mengenai fenomena sosial di dalam kelas atau sekolah yang bisa dijelaskan dengan konsep sosiologi. Berdiskusilah dengan teman samping kalian berdua-dua boleh ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit, jadi kalian boleh sambil buka bukunya atau lihat HP. Silakan dan sekarang. Terima kasih. Boleh ada diskusi dengan teman-teman dan juga diskusi dengan ini bertiga juga boleh karena tidak ada teman baru. Saya juga sedikit boleh pakai Oh ya, sebelum itu Ibu lupa bilang nanti untuk buku pegangan kalian dari buku ini ya, nanti akan dibagikan mungkin mulai minggu depan ya. Oke.
Oke, sepertinya sudah 5 menit ya. Karena emang waktu belajar kita juga bisa lama, Ibu akan tunjuk aja ya kelompoknya yang jawab ini. Siapa ya? Nah, ini boleh nih, Naufal Alfian. Coba dan temannya boleh? Ya, Ibu sih masa bangun kan? Dia di situ aja di depan. Jadi saya tadi udah diskusi sama Dapa soal fenomena sosial yang yang di sekolah yang bisa dijelasin sama konsep sosiologi itu ada bullying. Bullying itu kita bisa pakai konsep teori sosiologi konflik. Karena bullying itu menunjukkan adanya dominasi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Terus juga ada kayak apa sih? Kayak ngebanding-bandingin hasil prestasi sekolah gitu. Nah, itu bisa masuknya ke teori stratifikasi sosial karena ada ketidaksetaraan di situ. Mana bagus sekali jawabannya ya. Boleh dong tenang soal bullying ya. Dari stratifikasi karena tidak adanya kesalahan. Oke. Oh iya, sudah selesai materi kita. Satu orang menyimpulkan apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini? Ada yang berani? Saya dulu. Wah, ya boleh. Oke, jadi saya coba simpulin ya Bu. Jadi intinya kita kan lagi belajar sosiologi nih Bu. Sosiologi itu kan mencakup bagaimana fenomena-fenomena atau kajian tentang suatu individu, tapi bukan hanya individu sendiri, tapi juga bagaimana individu tersebut bisa berefek atau memberikan efek kepada masyarakat. Oke, bagus sekali jawabannya lah. Ayo dong tepuk tangannya. Kita sudah pelajari psikologi, tadi pelajari perkembangan ilmu psikologi, sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya ya. Ya, tadi kita pelajari ini. Oke, Ibu mau mulai sedikit lagi tadi. Siapa Bapak Sosiologi Dunia? Ya. Ada yang tahu dia lahir di mana tadi? Prancis. Ya, lahir di Prancis. Oke, itu saja. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya anak-anak sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.